Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujastuti. Dan saya meyakini beliau nanti, Bu Susi, akan banyak melakukan terobosan di bidang kelautan dan perikanan. Nah sekarang saya mau kumpulin perempuan 10 lawan eselon 1. Tidak boleh eselon 2, eselon 1 saja. Eselon 2 banyak yang muda, kalah kita nanti. Lebih meningkatkan konsumsi ikan, mendekatkan ikan itu kepada penduduk kota. Bapak dan Ibu sekalian, 4,5 tahun lagi. Perkenankan saya dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan kawan-kawan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perjalanan yang tidak mudah dan saya pikir sangat luar biasa. Saya bisa buktikan dan merasakan bahwa Indonesia bisa bersatu, padu, menjaga, membangun, membuktikan, membalikkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi hal yang mungkin dan bisa. Dan mohon terus dijaga. Saya ingin menjelaskan tentang lobster. Bibit lobster, lobster kecil, lobster sedang, dan lobster besar. Saya ingin membawa masyarakat untuk bisa mengerti kenapa Menteri membuat Permen 56, di mana Permen ini melarang lobster di bawah 200 gram untuk ditangkap dan diambil dan diperjualbelikan. Karena kita ingin memastikan lobster ini tetap ada, banyak, dan makin banyak. Dan kita memanennya pada saat nilainya sudah tinggi, yaitu setelah ukuran 200 gram ke atas. Lobster ini sampai hari ini belum bisa dilakukan artificial breeding. Berarti itu masih dikategorikan sebagai plasma nutfah. Di seluruh negara dunia, kebanyakan sudah mengkategorikan pengambilan plasma nutfah itu termasuk dalam kegiatan subversi. Berarti itu melanggar peraturan negara yang paling keras. Di Indonesia, punishment-nya belum ada, tetapi kita harus sudah mulai mengatur dan menata dengan tidak memperbolehkan benur-benur ini diambil. Pengambilan benur ini kita larang karena diambil oleh masyarakat
yang tidak mengerti keberlanjutan dan kehidupan para nelayan. Dulu Indonesia ekspor puluhan ribu ton. Sekarang tidak sampai 1000 ton lobster besarnya. Karena apa? Jutaan bibit lobster begini sekarang ditangkap di mana-mana. Masyarakat yang mengambil lobster benur ini dijualnya harga ada yang 10.000, ada yang 30.000. Yang 30.000 itu mutiara. Pedagangnya, pengepulnya menjualnya katanya 100.000. Tapi di Vietnam katanya 150.000. Padahal kalau mereka besar segede ini, nih, mutiara ini harganya kalau sudah 8 on ke atas itu bisa 4 juta lebih. Pada saat hari rame Natal atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari 5 juta. Yang kecil-kecil saja minimal ratusan ribu sudah harganya. Jadi bukan cuma pemerintah, rakyat sendiri yang rugi, para nelayan. Nelayan-nelayan ini yang merugi karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memelihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster karena bibitnya semuanya diambil. Jadi pemerintah melarang itu adalah dalam rangka menjaga sumber daya perikanan, dalam hal ini lobster, untuk terus ada, karena lobster ini nilainya luar biasa. Bayangkan kalau dalam 1 tahun peredaran uang bibit itu bisa ratusan miliar. Kalau itu yang segini ini ratusan miliar dibiarkan hidup di laut besar menjadi seperti ini ribuan ton, nilainya akan menjadi berapa puluh triliun. Tolonglah, saya menghimbau kepada para masyarakat yang masih mengambil benur, para aparat, oknum aparat maupun PNS yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Para nelayan yang biasanya menangkap lobster yang besar-besar. Karena kalau bibitnya diambil, tidak akan pernah lagi ada yang besar-besar. Jadi sekali lagi, mohon stop pengambilan benur. Seluruh oknum aparat, pegawai negeri sipil yang sekarang melindungi untuk segera menghentikan. Demi masa depan anak cucu kita. Jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia. Seperti yang sudah terjadi dengan sidat dan beberapa spesies lainnya. Jaga, rawat, dan cintai karena laut adalah masa depan kita. Lobster ini adalah sumber penghasilan masyarakat nelayan kita.